Halo, selamat datang di kode program cpp.blogspot. Pada kali ini kita akan mencoba membahas tentang variabel dalam pemrograman. Tapi pada video ini kita akan menggunakan bahasa C sebagai implementasi dari pembahasan yang akan kita lakukan sekarang. Nah, ketika berbicara dengan variabel dalam pemrograman, maka kita sedang membicarakan sebuah penanda. Penanda itu maksudnya ialah ketika compiler berkomunikasi dengan memori dan data-data yang ada di memori. Nah, jadi variabel kita itu digunakan untuk sebagai penanda dari data yang disimpan di dalam memori. Jadi misalnya kita memiliki variabel usia dengan sebuah nilai dalamnya, kemudian nilai tersebut disimpan di memori, dan si variabel itu menyimpan alamat dari data yang disimpan di memori. Nah, namun itu bekerja di balik layar, hanya compiler yang tahu, dan bagaimana komunikasi compiler dengan memori kita tidak akan bahas di sini karena akan lebih dalam lagi pembahasannya, akan lebih dalam tingkat pemrogramannya. Nah, untuk lebih jelas lagi mengenai pengertian variabel definisinya, saya sudah mempublikasikan artikel sebuah tentang variabel dalam pemrograman C di blog yang saya miliki di kode program CPP. Bisa Anda kunjungi di sini. Nah, di sini saya akan telah membahas mengenai memahami variabel dalam pemrograman dan subtopik lainnya yang dapat kita pahami. Oke. Nah, sekarang kita akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan variabel dalam pemrograman C. Saya akan membuat sebuah file terlebih dahulu. Nah, sini saya sudah memiliki sebuah file var.c. Sekarang saya akan mulai Oke. Untuk langkah awal, sebagai dasarnya saja, kita akan mendemonstrasikan hanya dua tipe data saja, yaitu integer dan char atau string saja. Pada tipe data integer kita akan menyimpan sebuah variabel usia. Kita katakan usia seseorang itu adalah 17, masih ABG labil, dan seseorang itu memiliki nama ABG labil. Kemudian kita akan coba untuk menampilkan data yang kita simpan di variabel usia dan variabel nama. Isi dari variabel usia kemudian isi dari variabel nama. Oke, sini saya sudah menuliskan dua perintah untuk menampilkan data yang telah kita inisialisasi untuk tiap-tiap variabel usia dan nama. Baik, sekarang kita akan menyimpan terlebih dahulu. Oke, dan kita akan lakukan kompilasi di sisi var.c var. Ups,
ada kesalahan. Sini adalah kesalahan warning initialization make integer from pointer. Kita memiliki kesalahan. Kita mencoba buat array, namun kita tidak membuat. Oke, kita akan coba kompilasi lagi. Nah, kemudian kompilasi telah selesai. Pesan yang ditampilkan adalah isi dari variabel usia adalah 17, isi dari variabel nama adalah bg label. Sesuai dengan saya katakan tadi, bisa kita lihat di bagian error bahwa variabel itu merupakan penunjuk yang digunakan compiler untuk komunikasi dengan memori, untuk menanyakan informasi tentang di mana isi dari alamat yang ditampung oleh si variabel. Nah, jadi variabel itu menyimpan alamatnya secara tidak langsung. Itu terjadi di balik layar. Nah, itu bisa kita katakan semi pointer. Nah, makanya terjadi error ketika kita tidak mendeklarasikan bahwasanya variabel nama itu adalah array. Nah, terjadi kordam. Ini biasa terjadi ketika kita tidak mendefinisikan dengan detail variabel yang akan kita gunakan. Oke. Kembali ke postingan yang saya berikan tadi di sini. Inisialisasi variabel. Sini kita menginisialisasi nilai dari variabel yang akan kita gunakan. Kemudian di sini pada contoh ini saya mencontohkan dua tipe data integer dan float. Nah, jadi untuk penggunaan float bisa dilihat pada postingan yang telah saya publikasikan di sini. Untuk tipe data string array bisa kita lihat di penggunaan di sini pada contohnya. Oke. Jika kita ingin mengisikan nilai melalui keyboard, kita bisa menggunakan perintah masukkan usia Anda. Oke. Nah, agar lebih jelasnya, kita akan pindahkan ini dulu. Kemudian ini juga agar lebih oke. Usia Anda adalah oke. Sekarang kita akan melihat hasilnya. Nah, setelah kita kompilasi, maka pertama compiler akan menampilkan pesan yang telah kita deklarasikan di sini. Tuliskan perintah untuk menampilkan isi dari data usia dan nama. Kemudian compiler akan meminta kita memberikan sebuah data baru untuk dimasukkan ke variabel usia. Masukkan usia Anda. Katakan usia adalah 20. Nah, ketika kita telah selesai menginput bilangan, maka data tersebut dimasukkan ke variabel usia. Dan sekarang variabel usia adalah bernilai 20. Oke? Untuk saat ini sampai di sini tutorial kita mengenai variabel dalam pemrograman sesuai bahasa C. Pada episode berikutnya kita akan membahas tentang jangkauan variabel lokal dan variabel global. Selamat mencoba dan happy programming.